Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Bapa kami yang sungguh sangat baik, yang selalu setia dan menyatakan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Oleh karena Engkaulah kami mampu melewati semuanya. Pada saat ini kembali kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita umumnya merasa sakit hati, marah atau kecewa, dan bersedih ketika mengalami penolakan oleh orang lain. Tapi sadarkah kita bahwa seringkali penolakan merupakan momen untuk mengarahkan kita kepada situasi yang jauh lebih baik, ketujuan yang benar, masuk ke dalam rencana Tuhan. Mungkin sebagian dari kita sejak kecil begitu disayang dan dimanja oleh orang tua, sehingga terbentuk sikap di mana kita tidak siap dengan situasi penolakan. Kita perlu belajar, saudara, untuk menerima kenyataan bahwa tidak selalu kita akan diterima. Para orang tua juga perlu mendidik anak-anak untuk belajar menerima penolakan, supaya ketika mereka beranjak remaja dan dewasa, mereka tidak kaget menghadapi situasi yang dapat membuat mereka kecewa. Pribadi yang menjadi teladan kita dalam hal belajar menerima penolakan adalah Tuhan Yesus. Ia yang adalah Tuhan, pencipta segalanya, ditolak oleh manusia ciptaannya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 tertulis, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Sungguh saudara, suatu penolakan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Tuhan sendiri. Tapi Tuhan menunjukkan suatu sikap yang hendaknya menjadi teladan kita juga, agar kita meresponi penolakan itu dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 118 ayat yang ketiga ini, pemazmur mengatakan, Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Penolakan yang dihadapi oleh pemazmur bukanlah penolakan yang biasa, tapi ia ditolak sampai ia hampir mengalami kematian. Para musuhnya hendak mencelakakan dan membunuhnya. Di zaman sekarang ini pun, saudara, masih saja ada sikap penolakan yang pada prinsipnya sama dengan hal ini. Kita mengalami penolakan dalam usaha, dalam pekerjaan, mungkin penolakan itu terjadi di sekolah, dalam pelayanan, dan dalam berbagai hal. Orang-orang ingin melihat kita jatuh, terpuruk, dan tidak bangkit lagi. Ada banyak orang yang secara diam-diam menjadi musuh tanpa kita sadari dan mensyukuri kemalangan kita saat kita ada dalam kesusahan. Namun saudara, tidak perlu kita menjadi susah hati, sedih, kecewa, atau marah karena berbagai bentuk penolakan yang kita alami. Respon kita harus benar. Jangan kehilangan sukacita. Semua emosi negatif harus kita buang, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ingatlah saudara, bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan menolong kita. Sekalipun kita ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada pemazmur saja, kita juga mengalami mujizat, kuasa dan pertolongan Tuhan dalam situasi di mana kita ditolak
dikucilkan, ditertawakan, dihina atau direndahkan. Tuhan menolong kita, saudara, mengangkat dan membawa kita dalam kemuliaan-Nya. Ia membuat kita naik dan bukan turun. Orang-orang bisa mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati kita. Banyak yang merancangkan yang jahat terhadap kita, tapi Tuhan menggagalkan semuanya itu, serta membuat rancangannya yang baik terjadi atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang kecewa, sakit hati, sedih atau marah karena penolakan-penolakan dalam berbagai bentuknya yang saudara alami, jangan kecewa, saudara. Jangan marah, tapi tetaplah bersukacita. Tetaplah miliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Jangan pandang persoalanmu, jangan pandang manusia, tapi pandanglah Tuhan yang membela dan menolong saudara dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus selalu ada beserta dan menyatakan pembelaannya. Karena itu tetaplah setia, saudara. Waktu mungkin terasa lama, tapi sabarlah dalam waktu Tuhan. Jangan pernah merasa malu, rendah diri, tapi tetaplah bangga karena kita memiliki Tuhan, dan karena itu kita punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Tidak masalah saudara manusia menolak, yang terpenting Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami bersuka cita karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang baik, Bapa yang selalu setia, yang membela dan menyertai kami. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami selalu ada dalam tuntunan dan pegangan tangan Tuhan. Terima kasih buat sukacita dan kekuatan dari janji firman-Mu. Kami tidak pernah ditolak Tuhan. Manusia bisa menolak kami, tapi kami selalu ada dalam kasih dan dalam penerimaan Tuhan. Engkau menolong dan membela kami. Engkau mengangkat kami, menjadikan kami alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teruslah ya Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus. Berbicaralah bagi kami, sehingga kami dapat semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dan terus kami melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan menolong setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah persoalan, kami percaya kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.